Pada bulan September tahun 1941 dimulailah pengepungan Leningrad. Dikelilingi oleh pasukan Jerman dan Finlandia, kota itu terisolasi melalui darat. Di dalamnya lebih dari 2 juta orang menghadapi kelaparan, kedinginan, dan pengeboman. Persediaan menipis, komunikasi terputus, jatah makanan berkurang setiap minggu. Selama musim dingin pertama, suhu mencapai minus 40 derajat Celcius. Kompor padam. Roti yang dicampur dengan sisa-sisa linen dan kapas hampir tidak mencapai 125 gram per hari. Banyak yang meninggal di rumah mereka, di jalanan, atau dalam antrean distribusi. Di kamar mayat, tidak ada lagi tandu yang tersisa. Sumber-sumber air membeku. Kota itu menjadi tidak bergerak. Kehidupan tidak berhenti, tetapi berubah. Beberapa bertahan, yang lain tidak. Suara-suara dari mereka yang ada di sana, buku harian, surat-surat, gambar, dan cerita mereka, memungkinkan untuk merekonstruksi dengan tepat apa yang dialami. Apa yang sebenarnya dapat dipahami dari apa yang mereka alami? Pengepungan dimulai, invasi Jerman dan jatuhnya Leningrad. Pada dini hari tanggal 22 Juni tahun 1941, operator sinyal Mikhail Neistat memperhatikan aktivitas intens di telegraf Leningrad. Pesan-pesan mendesak tiba dari markas besar Tentara Merah dengan segera meminta komandan militer distrik. Karena tidak ada di tempat, kepala staf umum dihubungi yang membaca telegram yang mengonfirmasi hal yang tak terhindarkan. Pasukan Jerman telah melintasi perbatasan, memulai ofensif yang dikenal sebagai Operasi Barbarossa. Marsekal Timoshenko, komisaris pertahanan pada saat itu, memerintahkan untuk mengerahkan pasukan tanpa melepaskan tembakan, mencerminkan ketidakpastian yang berlaku. Tak lama kemudian menjadi jelas bahwa ini bukan serangan perbatasan, tetapi operasi militer dengan skala yang sangat besar. Lebih dari 3 juta tentara Jerman bersama dengan tank dan pesawat maju dari Laut Hitam hingga Baltik. Adolf Hitler telah merencanakan ofensif sejak tahun 1940 dan membenarkannya sebagai perang salib melawan komunisme. Strategi yang dinamai Barbarossa dikembangkan oleh Friedrich Paulus dan Predusma Trivala, perang kilat yang akan membongkar Uni Soviet dalam beberapa minggu. Hitler tidak menganggap fakta non-agresi yang ditandatangani dengan Stalin sebagai sesuatu yang abadi, dan untuk meyakinkan komando tinggi, ia mengklaim serangan Soviet yang akan segera terjadi sebagai alasan untuk serangan tersebut. Leningrad, simbol revolusioner dan strategis, adalah salah satu tujuan utama. Grup Angkatan Darat Utara yang dipimpin oleh Ritter von Leeb menerima misi untuk merebut kota itu. Di antara pasukannya terdapat tentara Küchler dan Busch, serta divisi Panzer dan SS Totenkopf. Georg von Küchler, yang memimpin tentara ke-18 dan pendukung setia rezim Nazi, melaksanakan dengan tegas perintah untuk memusnahkan komisaris politik Soviet melalui perintah Komisar Befehl. Sejak hari-hari pertama bulan Juli, pasukan Jerman bergerak maju dengan cepat ke utara. Sementara Reinhardt dan Manstein menembus garis Stalin, Einsatzgruppen melakukan pembantaian di wilayah pendudukan seperti di Kaunas dengan sepengetahuan komando Jerman. Luftwaffe menghancurkan kolom-kolom Soviet yang mundur dan meluluh lantakan jalur pasokan. Kliment Voroshilov, tokoh bersejarah rezim komunis tetapi tanpa kemampuan taktis yang memadai, ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pertahanan Leningrad. Alih-alih menyusun pertahanan bertingkat, ia memilih untuk membangun satu garis pertahanan di Sungai Luga, memobilisasi warga sipil tanpa pelatihan atau kondisi keamanan. Anak-anak, wanita dan orang tua dikirim untuk menggali parit, sementara unit-unit Tentara Merah dimobilisasi secara kacau, seringkali tanpa terlibat dalam pertempuran. Kebingungan itu diperparah oleh kesalahan logistik dan tidak adanya garis komando yang koheren. Voroshilov tanpa persiapan modern memilih untuk membentuk batalion belakang dan milisi rakyat, bersenjatakan senapan berburu, bahan peledak improvisasi, dan bahkan pedang yang diambil dari museum. Kebutuhan dasar artileri dan amunisi tetap terabaikan. Selain itu, ia memutuskan untuk memblokir konvoi makanan yang dikirim oleh Kementerian Perdagangan. Khawatir menerima bantuan,
dapat diartikan sebagai tanda kelemahan. Persediaan dialihkan dan tidak sampai ke tujuan. Kesalahan dalam kepemimpinan militer terlihat jelas. Milisi yang terdiri dari remaja bertempur tanpa persiapan nyata, sementara komandan tidak memiliki instruksi yang jelas. Evakuasi warga sipil dilakukan tanpa koordinasi. Mereka yang berhasil masuk ke kota tidak mendapatkan kartu ransum sehingga dikeluarkan dari sistem distribusi makanan. Situasi memburuk dengan cepat. Pada tanggal 8 Agustus, pasukan Jerman menembus garis Luga, dan pada tanggal 20 bulan yang sama mereka merebut Chudovo. 10 hari kemudian, Mengga jatuh, memotong jalur kereta api terakhir menuju Leningrad. Pada tanggal 8 September, pendudukan Shlisselburg menutup pengepungan. Kota itu sepenuhnya terisolasi melalui darat. Dari utara, pasukan Finlandia sekutu poros memperkuat blokade. Pada hari yang sama, pengeboman udara menghancurkan gudang makanan Badaev, menghancurkan ribuan ton persediaan. Kobaran api terlihat dari seluruh penjuru kota. Ransum dikurangi menjadi minimum dan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai. Serangan udara dan darat dikombinasikan dengan strategi pemusnahan melalui kelaparan. Komando tinggi Nazi memutuskan untuk tidak menduduki Leningrad tetapi membiarkannya mati perlahan. Pasokan makanan ke wilayah pendudukan dihentikan dan perintah untuk menembak setiap warga sipil yang mencoba melarikan diri dikeluarkan. Sementara itu, Stalin menyadari betapa seriusnya situasi tersebut, menggantikan Voroshilov dengan Georgi Zhukov pada tanggal 11 September. Perubahan itu didahului oleh laporan yang menyoroti kekurangan taktis komando sebelumnya, penggunaan artileri yang tidak efisien, penempatan yang kacau, dan ketergantungan pada milisi tanpa sumber daya. Voroshilov meninggalkan kota dengan pesawat pada malam yang sama. Meskipun terjadi bencana, ia tidak diadili atau dihukum karena kedekatannya dengan Stalin. Ini bukan pertama kalinya Voroshilov menunjukkan kegagalan semacam ini. Selama Perang Musim Dingin melawan Finlandia yang dimulai pada tahun 1939, kepemimpinannya juga terbukti tidak efektif. Dia mengabaikan peringatan logistik dan menolak persenjataan modern untuk pasukan, menolak usulan manuver strategis. Ketika garis depan menemui jalan buntu, ia digantikan oleh Timoshenko yang berhasil mematahkan perlawanan Finlandia dan memaksa gencatan senjata. Namun, Voroshilov mengadakan perayaan di Leningrad dengan memberikan penghargaan kepada unit-unit yang bahkan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Setelah konflik itu, ia menyalahkan kesalahan pada laporan yang salah yang telah ia abaikan sendiri. Perannya selama pembersihan militer tahun 30-an, di mana ia mendukung penghapusan komandan profesional seperti Marsekal Tukhachevsky, telah berkontribusi pada kemunduran kemampuan Tentara Merah. Kurangnya perwira yang kompeten pada tahun 1941 adalah salah satu penyebab disorganisasi cepat di hadapan kemajuan Jerman. Kombinasi keputusan yang salah, kelalaian logistik, dan pembersihan internal menyebabkan pertahanan yang lemah dan improvisasi pada saat-saat penting. Konsekuensinya langsung terasa. Kota itu terisolasi, tanpa persediaan, tanpa evakuasi yang memadai, dan dengan ribuan warga sipil terperangkap. Pengepungan Leningrad dimulai dalam kondisi terburuk. Knyazev dan hari-hari sebelumnya, kekacauan, keheningan, dan penantian. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni tahun 1941, rutinitas di Leningrad tiba-tiba terganggu. Sementara penduduk menikmati pagi musim panas yang tenang, berita yang akan mengubah hidup mereka tiba. Jerman telah memulai invasi ke Uni Soviet. Konfirmasi melalui radio pada hari yang sama merupakan pukulan yang tak terduga. Georgi Knyazev, Direktur Arsip Akademi Ilmu Pengetahuan, ingat sedang membaca tentang penemuan arkeologi di Samarkand ketika dia menerima berita itu. Seketika, dia mulai mencatat peristiwa-peristiwa dalam buku harian pribadinya. Suasana di kota tampaknya tetap tidak berubah selama hari-hari pertama. Banyak yang berpikir bahwa perang tidak akan mencapai Leningrad. Elena Skriabina sedang mempersiapkan liburan keluarga ke Peterhof ketika suaminya, setelah mendengar desas-desus, memintanya untuk tetap di rumah. Joseph Finkelstein, seorang insinyur,
mengamati reaksi kerumunan ketika mendengar pernyataan resmi di depan pengeras suara publik. Pada tanggal 27 Juni, penduduk dipanggil untuk membangun benteng. Pria dan wanita berusia 16 hingga 50 tahun diorganisir untuk menggali parit di sekitar kota. Giliran kerja dibagi berdasarkan pekerjaan. Elena Kocina, seorang pekerja laboratorium, menyebutkan partisipasi antusias wanita dalam pekerjaan pertahanan. Kedatangan Kliment Voroshilov pada tanggal 11 Juli mengintensifkan pekerjaan. Jam kerja diperpanjang menjadi 12 jam tanpa istirahat dalam kondisi yang melelahkan. Bersamaan dengan itu, tatanan kota mulai berubah. Karung pasir dipasang di depan bangunan-bangunan penting, patung-patung ditutupi, dan salib kertas ditempelkan di jendela-jendela. Menurut Lydia Ginsburg, langkah-langkah ini memberikan kota rasa aman menghadapi hal yang tak terhindarkan. Pihak berwenang, bagaimanapun, mengendalikan informasi. Radio-radio disita dan siaran hanya diizinkan melalui pengeras suara. Ketika Peskov jatuh pada tanggal 8 Juli, pers baru menyebutkannya 4 hari kemudian. Kelalaian menimbulkan desas-desus yang beredar dengan cepat. Skeptisisme tercermin dalam frasa seperti, "Kita menang, tetapi mereka terus maju." Sensor memicu suasana kecurigaan. Pemberhentian tram dihindari untuk diumumkan dan polisi menerima laporan konstan tentang dugaan mata-mata. Kocina menceritakan insiden diskriminasi karena pakaian. Ketegangan juga memengaruhi ikatan keluarga. Perdebatan tentang mengevakuasi anak-anak memecah belah banyak keluarga. Pidato-pidato resmi tidak menimbulkan kepercayaan. Kemunculan Zhdanov dipandang dengan acuh tak acuh. Dan intervensi radio Stalin pada tanggal 3 Juli terasa hambar bagi banyak orang. Represi terus berlanjut. Orang-orang ditahan tanpa penjelasan. Dalam konteks itu, pemerintah membentuk tentara rakyat yang terdiri dari sukarelawan dan pekerja. Finkelstein mendaftar lebih awal, meskipun di banyak pabrik karyawan ditekan untuk mendaftar. Unit-unit yang dibentuk kekurangan pelatihan dan sarana. Pada pertengahan Juli, dengan kedatangan pasukan Jerman di Luga, beberapa dikirim ke front dan dibantai. Sementara itu, pada tanggal 18 Juli, sistem penjatahan makanan ditetapkan. Peta juga ditarik dan evakuasi Hermitage dimulai. Kurangnya informasi menyebabkan ketidakpastian. Ryabinkin, seorang remaja, mulai membuat buku catatan tempat dia mencatat rutinitasnya. Ibunya memperingatkannya bahwa jika dia menghilang, bibinya akan mengambil alih. Pada minggu yang sama, penerbangan pengintaian musuh dimulai. Meskipun tidak ada pengeboman langsung, alarm terus berbunyi. Pada tanggal 10 Agustus, evakuasi massal wanita dan anak-anak dimulai. Namun, kereta api yang membawa pengungsi dikirim ke daerah-daerah yang terancam. Beberapa konvoi dibom, seperti di Lichkovo. Fedulov menceritakan adegan-adegan kehancuran. Banyak ibu melakukan perjalanan untuk menyelamatkan anak-anak mereka, tanpa jaminan akan menemukan mereka hidup-hidup. Pada tanggal 25 Agustus, layanan kereta api terakhir dari Leningrad terputus. Kota itu benar-benar terisolasi. Knyazhev mengkritik keras pihak berwenang dalam buku hariannya. Persediaan makanan tidak mencukupi. Orang-orang pergi ke pedesaan mencari sumber makanan apapun. Zhdanov mengeluarkan seruan yang menyerukan patriotisme penduduk. Pada tanggal 1 September, komposer Dmitri Shostakovich mengumumkan karya baru. Pernyataannya diterima dengan emosi. Pada saat yang sama, pertahanan darurat diimprovisasi. Barikade, meriam bekas, struktur sederhana. Ryabinkin menulis rencana rahasia untuk menghentikan musuh, menunjukkan kecemasan umum. Pada tanggal 8 September, pengepungan dimulai. Komunikasi terputus. Ransum berkurang ke tingkat kritis. Serangan udara menjadi lebih sering. Lebih dari 15.000 bom pembakar jatuh bulan itu. Penduduk berbicara tentang cahaya aneh di langit dan sabotase. Kota itu memasuki tahap baru, ditandai dengan perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup. Dengan datangnya hawa dingin, keputusasaan meningkat. Perdagangan tutup dan orang-orang menukar harta benda mereka dengan makanan. Knyazhev menghadapi kosongnya roti di lemarinya, memasang kait di langit-langit, mencerminkan keputusan terakhir.
Demikianlah tahap terberat bagi Leningrad dimulai. Pengepungan tidak hanya bertujuan untuk mencekik kota secara militer, tetapi juga untuk menghancurkannya secara spiritual. Penduduk menghadapi ancaman yang melampaui musuh yang terlihat. Kelaparan, ketakutan, dan disinformasi menjadi musuh sehari-hari. Tanah terkutuk, jebakan Neva. Pada tanggal 11 September tahun 1941, Georgi Zhukov tiba di Leningrad setelah penerbangan berisiko yang dikawal oleh pesawat tempur pembom Soviet. Dia membawa perintah langsung dari Stalin yang menempatkannya di garis depan pertahanan kota, menggantikan Klimen Voroshilov. Begitu mendarat, dia mencabut tindakan yang sebelumnya disetujui oleh Zhdanov dan Voroshilov, penenggelaman armada Baltik. Bagi Zhukov, mempertahankan kapal sangat penting dalam strategi pertahanan. Beberapa minggu sebelumnya, evakuasi Tallinn ke Kronstadt berakhir dengan tragedi. Armada yang terdiri dari kapal perang, kapal kecil, dan kapal sipil yang penuh dengan pengungsi menjadi sasaran serangan udara dan ranjau Jerman. Lebih dari 50 kapal hilang dan diperkirakan lebih dari 17.000 orang tewas selama operasi tersebut. Zhukov memerintahkan untuk menonaktifkan muatan peledak yang dipasang di kapal dan mendistribusikannya kembali sebagai platform artileri terapung. Dengan cara ini, 338 meriam armada dimasukkan sebagai bagian dari pertahanan pantai kota. Setelah mengambil alih komando, ia menata kembali skema militer. Dia membagi Leningrad menjadi 6 sektor pertahanan, memperkuat garis pertahanan dengan benteng, dan mengerahkan persenjataan anti-tank. Dia mengecam kekacauan dalam komando sebelumnya dan menghapus tindakan yang dianggap tidak berguna, seperti tang kayu yang digunakan sebagai umpan. Untuk memaksakan ketertiban, dia menetapkan disiplin yang ketat. Siapapun yang meninggalkan posisinya tanpa izin akan dieksekusi. Meskipun ada indikasi bahwa musuh tidak akan melancarkan serangan frontal, Zhukov tetap berpegang pada hipotesis itu. Dia mengabaikan laporan yang menunjuk pada strategi pengepungan berkepanjangan Jerman. Dalam konteks itu, dia memaksa tentara ke-8 untuk melancarkan ofensif dari Oranienbaum, meskipun dalam kondisi yang rapuh. Operasi itu gagal, menyebabkan sejumlah besar korban. Dia juga memerintahkan untuk memperkuat Pulau Oreshek di timur Danau Ladoga. Selama penyeberangan siang hari ke pulau itu, penerbangan Jerman menghancurkan kontingen pertama. Dari 200 tentara yang tergabung dalam gelombang pertama, hanya selusin yang berhasil mencapai tujuan. Dalam upaya lain, Zhukov mendorong penyeberangan Neva untuk merebut posisi di tepi timur, dekat Nevskaya Dubrovka. Di titik itu terbentuk jembatan Nevsky. Tentara Soviet menyeberangi sungai dengan rakit improvisasi di bawah tembakan artileri musuh yang terus-menerus. Kerugian sangat besar sejak hari-hari pertama. Meskipun mereka berhasil membangun pijakan singkat di seberang Neva, ofensif itu tidak terkonsolidasi. Tentara ke-54 di bawah komando Kulik tidak bereaksi tepat waktu, dan Jerman mengambil kesempatan untuk memperkuat posisi mereka. Tembakan musuh di atas jembatan itu tanpa henti. Jalur itu dipenuhi oleh brigade dan divisi yang dibantai dalam beberapa minggu. Beberapa formasi bahkan berkurang menjadi kurang dari 200 orang. Banyak dari para pejuang adalah remaja tanpa pengalaman militer. Dijuluki Nevsky Piatachok, tanah itu mengalami ribuan pengeboman setiap hari. Pada tanggal 5 Oktober, Stalin memanggil Zhukov ke Moskow. Zhdanov tetap memimpin komando lokal. Serangan dari Nevsky berlanjut tanpa mencapai hasil. Korban jiwa bertambah sementara rute strategis lainnya, seperti Shlisselburg, tetap tanpa bala bantuan yang cukup. Tekanan pengepungan menjadi semakin tak tertahankan, pasokan gagal, dan moral runtuh. Eksekusi karena desersi meningkat. Buku harian tentara menceritakan adegan kelaparan, pencurian, dan frustrasi di hadapan kepemimpinan yang stagnan. Ransum dikurangi hingga tingkat minimum. Pada tanggal 20 Oktober, serangan lain dicoba untuk memecah pengepungan. Meskipun mengerahkan ribuan orang dan hampir 100 tank, artileri Jerman dengan mudah menahan kemajuan. Terlepas dari kemunduran itu, Stalin menuntut ofensif baru.
Dengan datangnya musim dingin, situasinya memburuk. Penyeberangan Neva menjadi mustahil karena es dan kekurangan gizi semakin parah. Zdanov mendorong pembangunan jalur pasokan melalui Danau Ladoga. Namun, serangan dari Nevsky berlanjut tanpa kemajuan signifikan. Bahkan upaya untuk memperkuat jembatan dengan tank ringan pun dilakukan, tetapi terbukti tidak efektif. Beberapa yang berhasil mencapai tujuan dinonaktifkan atau dihancurkan. Sebagai upaya terakhir, operator radio dikirim untuk menjaga komunikasi dengan pasukan yang terperangkap. Pada tanggal 26 November, serangan balik terakhir diluncurkan. Tanpa dukungan atau persenjataan yang memadai, ribuan tentara dikirim ke lapangan terbuka. Pembantaian tidak terhindarkan. Sebagai tanggapan, pihak yang bertanggung jawab dicari. Kolonel Frolov dan Komisaris Ivanov yang menolak untuk melaksanakan perintah bunuh diri diadili dan ditembak mati. Sementara itu, penduduk sipil menderita di bawah pengeboman terus-menerus. Upaya untuk melarikan diri dipukul mundur oleh perintah dari Komando Tinggi Jerman. Persediaan makanan menipis. Tanah beku digali untuk mencari akar atau umbi. Di beberapa sektor, kasus kanibalisme didokumentasikan. Dari posisi mereka, artileri Jerman membombardir kota tanpa henti. Sekolah, rumah sakit, dan tempat tinggal sering menjadi sasaran. Tentara Jerman memiliki instruksi untuk menembak warga sipil yang mencoba melarikan diri. Pada tanggal 13 Desember, Komando Tinggi Jerman menyimpulkan bahwa perlawanan tidak akan bertahan lebih lama. Harapannya adalah agar penduduk perlahan-lahan menyerah karena kelaparan. Jembatan Nevsky menjadi simbol pengorbanan Soviet. Ribuan nyawa hilang dalam upaya sia-sia untuk memecah pengepungan. Tekanan pada kota tidak mereda. Sehamparan tanah itu dipenuhi mayat dan api, merangkum drama Leningrad, perjuangan sengit tanpa harapan segera, di mana setiap upaya untuk melawan menelan ratusan nyawa, dan meskipun demikian tidak cukup untuk membuka celah. Leningrad membeku, ransum minimum. Selama bulan Desember tahun 1941, Axel Reichert, ilmuwan dari Institut Zoologi Leningrad, terus fokus pada karyanya tentang fauna Soviet meskipun kelaparan melemahkannya hari demi hari. Sebagai spesialis kumbang, ia telah mengabdikan hidupnya untuk mempelajari serangga. Meskipun kesehatannya memburuk, ia tetap gigih dalam penelitiannya, mencatat setiap pengamatan dengan cermat. Ia pernah ditahan pada tahun 1938 oleh NKVD bersama dengan rekan-rekan lain yang memiliki nama asing, meskipun dibebaskan setahun kemudian dan dapat melanjutkan pekerjaannya. Pada usia 50 tahun saat pengepungan dimulai, Reichert bergantian tugas antara melindungi koleksinya, mengawasi dari atap institut, dan terus menulis. Ia mempertahankan sistem kerja yang ketat dengan buku catatan dan tinta Cina, bahkan mencatat gangguan yang disebabkan oleh peluru. Pada bulan Desember ia menulis, "Jika saya tidak mati kelaparan, saya akan berhasil." Tak lama kemudian, ia ditemukan tewas di kantornya, berpakaian rapi. Kota itu menderita kelaparan yang semakin parah. Elena Kochina, yang menikah tak lama sebelum invasi, menceritakan dalam buku hariannya perubahan yang disebabkan oleh pengepungan pada suaminya, Dima. Awalnya penyayang, ia mulai menunjukkan tanda-tanda kemerosotan moral. Ia mencuri makanan, menyerang seorang anak dan mengembangkan strategi untuk mencuri roti. Elena mengamatinya dengan ketakutan karena kemerosotan dirinya mencerminkan pembusukan kota. Dalam tulisannya, ia menggambarkan adegan penjarahan, kekerasan, dan keputusasaan. Laporan Jerman mengonfirmasi bahwa penduduk tidak lagi menanggapi alarm artileri dan orang-orang jatuh kelaparan di jalanan. Saling membantu menjadi tidak mungkin karena kelelahan umum. Komando Tentara ke-18 melarang pasukannya berbicara tentang kelaparan untuk menghindari krisis moral. Namun, banyak tentara tahu apa yang terjadi. Di tengah penderitaan, teater menawarkan tempat perlindungan emosional. Teater komedi musikal menjadi ruang pelarian. Terlepas dari kondisi ekstrim, aktor dan musisi terus tampil. Nikolai Rudashevsky dan Tamara Salnikova menceritakan bagaimana mereka hidup dan tidur di teater agar dapat terus berakting. Bahkan ketika seorang aktor meninggal di sela-sela pertunjukan,
Sisa pemain memutuskan untuk melanjutkan demi penonton. Institut Genetika Tumbuhan juga menjadi tempat perlawanan. Karyawannya melindungi koleksi besar benih dan umbi. Meskipun mereka mati kelaparan, mereka tidak menyentuh persediaan. Mereka memikirkan generasi mendatang. Di jalanan, tindakan solidaritas bergantian dengan tindakan egoisme dan keputusasaan. Zoya Taratinova, seorang remaja, berhasil melindungi muatan roti dengan bantuan kerumunan. Hadiah sepiring gandum dari kenalan menghibur keluarga Andrei Krukov. Tetapi ada juga pencurian, penjarahan, dan ketidakpedulian yang meningkat terhadap penderitaan orang lain. Museum Hermitage, meskipun miskin, tetap aktif berkat energi generator angkatan laut. Alexander Boldirev, salah seorang pegawainya, menggambarkan kekurangan makanan dan bahan bakar. Udara dingin menjadi tak tertahankan dan persediaan makanan tidak mencukupi. Catatan pribadi warga seperti Yuri Bodunov, Yuri Ryabinkin, dan Elena Skrjabina menunjukkan kemerosotan fisik yang mengkhawatirkan. Pada pertengahan Januari, kematian mencapai angka astronomis. NKVD melaporkan kasus kanibalisme, pencurian roti, dan keputusasaan umum. Kanibalisme diadili oleh pengadilan militer dan hukuman mati dilaksanakan. Popkov, wali kota Leningrad, mencoba menenangkan penduduk dengan pidato optimis, tetapi ketidakpuasan meningkat. Banyak pejabat telah dievakuasi dan ketidaksetaraan dalam pembagian makanan sangat terlihat. Kantin eksklusif seperti kantin nomor 12 yang ditujukan untuk pejabat tinggi menerima pasokan yang besar, sementara sisa penduduk kelaparan. Meskipun demikian, tindakan belas kasih berlipat ganda. Kelompok-kelompok tetangga mengatur diri untuk bertahan hidup bersama, berbagi sumber daya dan saling mendukung. Alexandra Shustova menggambarkan bagaimana kelompoknya tetap bersatu dengan memasak dan saling membantu. Anatoly Molchanov menyoroti pentingnya memiliki pemimpin di dalam kelompok-kelompok ini yang menjaga semangat semua orang. Di Institut Arsitektur, Nikolai Baranov berpartisipasi dalam pertemuan di mana masa depan Leningrad dibahas sebagai tindakan perlawanan simbolis. Harapan untuk rekonstruksi menjaga semangat beberapa orang tetap hidup. Sementara itu, Jerman menganalisis kemungkinan penggunaan gas beracun, tetapi mereka tidak memiliki persenjataan yang diperlukan. Kelaparan tetap menjadi strategi utama mereka. Pada akhir Januari, laporan menunjukkan bahwa mayat-mayat menumpuk di halaman dan jalanan. Es menghalangi penguburan dan mereka dibiarkan menumpuk. Di rumah sakit seperti Aleksandrovskaya, lebih dari 1.000 mayat menumpuk. Anak-anak sangat rentan. Cacar menambah penyebab kematian. Pihak berwenang meningkatkan ransum, tetapi pembagiannya sangat buruk sehingga roti tidak sampai. Kota itu melewati masa terburuknya. Di tengah tragedi ini, kisah-kisah kemanusiaan terus bermunculan. Seorang wanita berbagi roti dengan seorang pria yang pingsan. Anak-anak diselamatkan oleh ibu yang mengorbankan sedikit yang mereka miliki. Kelompok-kelompok tetangga merawat anggota mereka. Tetapi ada juga yang runtuh secara moral. Seorang arsitek mengusir istri dan putrinya untuk mengambil ransum mereka. Faina Viktorovna, seorang bidan, menerima makanan dengan imbalan melakukan aborsi, menimbun persediaan, dan menolak membantu tetangga yang kelaparan. Pada akhir Januari, stasiun pompa terakhir berhenti berfungsi. Penduduk mengambil air dari sungai dengan membentuk rantai manusia. Meskipun pihak berwenang mengumumkan ransum baru, mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat memenuhinya. Kota itu telah memasuki fase paling kritisnya. Leningrad, meskipun diambang kehancuran, masih bertahan. Januari hitam, bulan terkejam dalam pengepungan. Pada tanggal 28 Januari tahun 1942, di bawah gemuruh artileri Jerman yang terus-menerus, Nikolai Gorshkov menggambarkan dalam buku hariannya situasi putus asa di Leningrad. Suhu telah turun hingga minus 45 derajat Celcius dengan angin timur laut yang tak henti-hentinya. Pengeboman Jerman menyebabkan kebakaran terus-menerus di kota, diperparah oleh kompor rusak yang dipasang dengan buruk di gedung-gedung. Banyak bangunan tinggi terbakar tanpa terkendali. Pemadam kebakaran tidak berfungsi. Kekurangan air membuat upaya pemadaman tidak mungkin. Gorshkov menceritakan bahwa
Tanpa harapan untuk mempertahankan rumah mereka, para tetangga melemparkan barang-barang dari jendela dengan harapan menyelamatkan sesuatu. Vladimir Zand, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, menggambarkan pengepungan. Ia menggambar sebuah rumah yang hancur oleh peluru, warga yang mengambil air dari sungai Neva, dan sebuah bangunan yang terbakar di Jalan Ligovski. Di bawah gambar terakhir ia menulis, "Tidak ada yang bisa melarikan diri." Kebakaran meluas selama berhari-hari. Dmitri Likachov ingat bahwa kompor improvisasi sering menyebabkan tragedi dan penduduk yang lemah hampir tidak dapat bereaksi. Pada suatu kesempatan, bom pembakar menembus sebuah bangunan di Jalan Suvorovsky, meruntuhkan tangga dan memicu api. Terjebak, beberapa orang memilih untuk melompat keluar jendela. Janji untuk menambah jatah roti menjadi kejam. Pada hari yang dijadwalkan untuk pelaksanaannya, toko roti tutup karena kekurangan air. Elena Kochina menceritakan bagaimana mereka yang masih bisa berjalan membentuk rantai manusia dari Neva ke toko roti, saling mengoper ember berisi air es. Terlepas dari upaya tersebut, hanya sedikit roti yang diproduksi. Vera Inber menulis dengan cemas, "Tidak ada air. Jika toko roti tutup meskipun hanya 1 hari, apa yang akan terjadi?" Pada tanggal 26, Inber mengonfirmasi kelanjutan kekurangan pasokan. Kochina juga mencatat bahwa pasokan makanan telah berhenti sepenuhnya. Orang-orang pingsan atau meninggal dalam antrean, namun dorongan untuk membantu tetap ada. Ludmila Anopova menggambarkan bagaimana para tetangga menurunkan kereta luncur dan ember ke Neva untuk mengangkut air. Di antara mayat-mayat yang berpakaian atau tertutup selimut, upaya itu sia-sia. Malam itu, Elena Skerjabina menulis, "Tidak ada toko roti yang memenuhi kuotanya." Pada tanggal 27 Januari, Alexander Boldirev menyatakan bahwa satu-satunya perjuangannya adalah untuk bertahan hidup. Sungai Fontanka tercemar dan tidak ada rokok yang tersisa. Krisis mengungkapkan sisi tergelap manusia. Lydia Okhapkina telah pindah dengan anak-anaknya ke rumah seorang kenalan. Tak lama kemudian, nyonya rumah menghabiskan jatahnya segera dan akhirnya mencuri sedikit makanan yang dimilikinya. Akhirnya, dia mengaku telah kehilangan kartu ransumnya. Okhapkina kembali ke tempat tinggalnya. Bersama anak-anaknya, mereka membakar perabotan lama dan mencari batu bara. Kalah oleh rasa lapar, ia berlutut untuk berdoa, memohon kematian cepat dan bersama. Keesokan harinya, seorang tentara merah mengetuk pintunya dengan sebuah paket yang dikirim oleh suaminya, berisi nasi, semolina, dan biskuit. Hari itu kebakaran terus berlanjut, roti masih belum datang. Pada pukul 3 pagi, antrean tak berujung sudah terbentuk. Banyak yang tidak pergi ke pabrik, di kantin sup cepat habis. Jalanan sepi, kecuali kerumunan di depan toko. Tanpa listrik, para pekerja menunggu sia-sia untuk pemulihannya. Gorshkov mencatat bahwa beberapa sektor terbakar tanpa terkendali. Rumor tentang serangan dan kanibalisme berlipat ganda. Pihak berwenang lumpuh. Igor Chaiko mencatat bahwa kota telah mencapai titik puncaknya. Kartu ransum baru yang dijadwalkan untuk akhir bulan belum dibagikan, yang berakibat fatal bagi banyak orang. Vasily Vladimirov, 17 tahun, memulai buku hariannya setelah kematian saudaranya Boris. Ia menggambarkan kota tanpa cahaya, tanpa pemanas, tanpa air. Mereka menggunakan lem dan kulit rebus sebagai makanan. Jendela yang pecah ditutup dengan karton. Saat keluar, mereka bertemu dengan mayat-mayat beku. Diperkirakan hingga 20.000 orang meninggal setiap hari. Diet yang kekurangan lemak menghancurkan kesehatan. Boris, setelah menerima sepotong roti dari seorang dokter, tidak dapat mencernanya. Sup itu adalah air dengan tepung. Pada tanggal 27 Januari tidak ada roti. Pada tanggal 28, ibunya menghabiskan 19 jam dalam antrean tanpa mendapatkan makanan. Pada tanggal 29, termometer menunjukkan minus 41 derajat Celcius. Sup hanya berisi lem dan nasi, teh, air dengan garam. Tanpa kayu bakar, Vladimirov menulis, "Kita akan mati kelaparan dan kedinginan." Pada hari yang sama, Gary Rostov, 9 tahun, menggambar pisau memotong roti. Di bawahnya ia menulis, "Saya sangat lapar."
Vera Inber mengamati bahwa semua pagar telah dicabut untuk kayu bakar. Hanya pohon birch dan linden berusia berabad-abad yang tersisa. Laporan rahasia NKVD mengonfirmasi bahwa peningkatan ransum roti tidak memperbaiki situasi. Kurangnya air, listrik, dan bahan bakar merusak moral. Sensor mengumpulkan kritik yang semakin tajam. Sebuah surat yang dicegat berbunyi, "Leningrad sekarang menjadi rumah duka. Jalanan adalah jalan kematian. Semuanya lumpuh." Antara tanggal 25 Januari dan 15 Februari, pengiriman pos dari Leningrad ditangguhkan untuk mencegah kebenaran mencapai dunia luar. Dalam antrean untuk roti, komentar-komentarnya pahit. Di Smolny, para pemimpin memiliki makanan panas, listrik, dan pemanas. Seorang tukang roti, Silin, menceritakan bahwa para pejabat menghindari antrean. Zhdanov disebutkan secara langsung. Seorang akuntan dari teater komedi musikal berkomentar, "Zhdanov sarapan coklat di tempat tidur sementara kita mati kelaparan." Pemimpin menggarisbawahi kalimat itu dan meminta agar orang yang bertanggung jawab dihukum. Pihak berwenang memusatkan upaya untuk menekan perbedaan pendapat. Pada tanggal 29 Januari, NKVD melaporkan penangkapan pekerja klinik yang dituduh menyebarkan informasi tentang kematian dan penyakit. Pada tanggal 31 Januari, Alexander Boldirev menulis bahwa kakinya tidak merespons dan bahwa keesokan harinya juga tidak akan ada roti. Kereta luncur mengangkut beberapa mayat secara bersamaan. Alexandra Ivanova setelah kehilangan ayah, 3 keponakan, dan seorang bibi membawa mereka ke pemakaman. Dia tidak menemukan peti mati dan menutupi ayahnya dengan kemeja. Igor Chaiko menceritakan bahwa mayat-mayat yang dibungkus kain berwarna-warni diletakkan di salju agar tim pengumpul dapat menemukannya. Panen warna ini menjadi kebiasaan. Beberapa ibu menggendong anak-anak mereka yang telah meninggal dengan martabat yang menyayat hati. Tamara Zaitseva ingat bahwa buku direbus dan ikat pinggang dikunyah. Di lingkungannya, seorang ibu melahap putrinya. Mat Sundakov ingat ibunya mengumpulkan remah-remah dengan jarinya di atas meja. Sofia Buryakova setiap hari mengunjungi kakaknya yang sedang memulihkan diri. Pada tanggal 30 Januari, dia memintanya untuk tidak absen. Tetapi putranya, yang mendapat cuti dari front, tiba-tiba datang dan dia tidak pergi. Sekembalinya, dia tahu bahwa kakaknya telah meninggal. Dia curiga bahwa dia dibunuh karena kartu ransumnya. Pada tanggal 31 Januari, Igor Chaiko terbaring di tempat tidur tanpa kekuatan. Seorang teman berjalan berkilo-kilo di salju untuk membawakannya makanan. Staf kesehatan terus mengunjungi rumah-rumah mencari anak yatim piatu. Seorang dokter menemukan 3 mayat di sebuah ruangan yang membeku. Seorang wanita, seorang remaja, dan seorang bayi. Seorang gadis kecil, satu-satunya yang selamat, mencoba menyadarkan ibunya dengan handuk. Pada tanggal 4 Februari, Mikhail Nosirev menulis bahwa kota itu telah kehilangan semua ciri peradaban. Mayat-mayat menumpuk dan makanan diperoleh dengan cara yang tak terkatakan. Namun, dia mencoba menyelamatkan seorang pria yang pingsan. Di rumah sakit, dia menyaksikan kengerian. Taman dan lorong-lorong penuh dengan mayat, staf yang tidak peka. Dia menyimpulkan dalam buku hariannya, "Hari ini saya mengerti arti kata horor." Garis tipis, distribusi, pelarian, dan kehancuran. Pada hari-hari pertama bulan Desember tahun 1942, sebuah jalan sementara digambar di atas permukaan beku Danau Ladoga yang ditujukan untuk menghubungkan Leningrad dengan wilayah yang dikendalikan oleh sisa Uni Soviet. Rute darurat ini yang dibuka oleh Tentara Merah memungkinkan pengangkutan pasokan penting ke kota dan keluarnya sebagian warga sipil. Meskipun kemudian akan dikenang sebagai jalan kehidupan, minggu-minggu pertamanya gagal membalikkan keruntuhan pangan yang melanda penduduk. Dibangun di bawah suhu ekstrim, rute dimulai dari titik-titik kereta api dekat Tikvin dan membentang hingga pelabuhan Osinovets di tepi barat danau. Dari sana muatan dipindahkan ke truk dan kereta luncur yang melintasi es menuju kota yang terkepung. Perjalanan perdana itu tragis.
157 kendaraan hancur oleh es atau serangan musuh. Para pengemudi membiarkan pintu terbuka untuk melarikan diri jika terjatuh, yang pada gilirannya membuat mereka terpapar pengeboman udara karena mereka harus menyalakan lampu untuk berorientasi dalam kegelapan. Seiring berjalannya musim dingin, organisasi dan efisiensi transportasi meningkat. Pada akhir Desember, sekitar 4.000 kendaraan tiba setiap hari dengan kira-kira 700 ton muatan. Pada bulan Januari, volume pasokan harian berlipat ganda. Vera Rogova yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas di atas es menceritakan bahwa tidak ada tempat berlindung bagi personel dan bahwa giliran kerja terus-menerus. Terlepas dari peraturan yang mengharuskan menjaga jarak antar kendaraan, banyak yang bergerak berkelompok untuk memastikan jumlah pengiriman sebanyak mungkin. Ivan Krylov, yang bertanggung jawab atas pemuatan di tepi timur danau, menggambarkan hari-hari penuh dengan menurunkan karung-karung gandum, gula, dan drum bahan bakar di bawah tembakan terus-menerus. Menurutnya, mereka tahu bahwa setiap muatan yang diturunkan mewakili jatah subsisten bagi ribuan orang yang terperangkap di Leningrad, di mana roti harian hampir tidak mencapai 125 gram. Meskipun kapasitas transportasi meningkat, distribusi di kota tidak merata. Pada pertengahan Februari, ketika jalan memungkinkan masuknya 3.000 ton setiap hari, keluhan tentang pengalihan makanan terus berlanjut. Dalam antrean, terdengar desas-desus bahwa gudang partai dipenuhi sementara penduduk terus runtuh. Beberapa pekerja negara dituduh menyimpan persediaan secara rahasia. Evakuasi warga sipil yang direncanakan sejak awal Desember telah ditunda. Ide awal adalah untuk mengevakuasi 5.000 orang per hari mulai tanggal 10 Desember, tetapi setelah pertemuan dengan Stalin, Zhdanov menangguhkan operasi tersebut dengan alasan bahwa eksodus massal dapat diartikan sebagai tanda kelemahan. Baru pada bulan Februari tahun 1943, dengan ofensif militer yang terhenti dan suhu yang stabil, pemindahan penduduk dilanjutkan. Pavel Luknitsky, seorang penulis kronik resmi, menemani salah satu konvoi keberangkatan pertama. Berbeda dengan kendaraan yang masuk dengan disiplin, kendaraan yang berangkat membawa penumpang yang putus asa. Banyak di antaranya tanpa izin resmi. Di bagian yang lebih jauh dari kontrol militer, beberapa warga sipil menawarkan makanan atau pakaian hangat dengan imbalan tempat di truk. Yang lain mencoba maju dengan berjalan kaki, terpapar retakan tersembunyi atau ranjau yang disamarkan di antara salju yang dipasang oleh Luftwaffe. Perbedaan kondisi di antara para pengungsi juga menimbulkan ketegangan. Sementara beberapa diangkut dengan kendaraan berpenghangat, sebagian besar bepergian dengan truk terbuka. Elena Skrjabina menceritakan bagaimana selama perjalanan beberapa penumpang meninggal karena hipotermia. Dalam satu insiden, seorang anak kehilangan kesadaran saat mengamati yang lain makan tanpa berbagi makanan sedikit pun. Elena Kochina mencatat pernah mendengar karyawan sistem logistik membual tentang persediaan yang tersedia, tidak menyadari penderitaan yang mereka saksikan. Di pos-pos medis di sepanjang jalan, sukarelawan seperti Olga Melnikova merawat wanita kekurangan gizi dan anak-anak yang tiba tanpa kekuatan untuk menangis. Banyak anak kecil jatuh dari kendaraan saat guncangan terkecil, dan beberapa ditemukan sudah tidak bernyawa. Para penyintas ditawari minuman hangat, selimut, dan bantuan dasar. Kadang-kadang, sedikit teh dan beberapa biskuit cukup untuk menghidupkan mereka kembali sementara. Kereta api yang berangkat dari tepi timur mengangkut baik yang hidup maupun yang mati. Petugas kesehatan mengetuk kompartemen untuk mengeluarkan mayat sebelum melanjutkan perjalanan. Terlepas dari risikonya, ribuan orang mendaftar setiap hari dengan harapan dievakuasi. Baru pada paruh kedua bulan Februari, perbaikan dalam distribusi internal mulai terlihat. Munculnya sosis dan daging olahan di beberapa tempat bertujuan untuk meredakan ketidakpuasan. Namun, kritik tidak berhenti. Beberapa anggota partai menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap pengelolaan. Seniman Ivan Gruzdev mengecam penyembunyian makanan, dan pelukis Anna Ostromova secara terbuka menyatakan kemarahannya atas prioritas distribusi. Berbeda dengan keluhan-keluhan ini, muncul tindakan-tindakan yang mencerminkan keinginan untuk melawan.
Anatoly Molchanov menyebutkan bahwa bahkan di tengah dingin dan kekurangan, beberapa orang tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatan. Olga Simanovskaya, seorang guru di asrama anak-anak, menciptakan rutinitas membaca dan puisi yang mulai diikuti anak-anak dengan antusias. Terlepas dari kelelahan, pengulangan kebiasaan ini memberi mereka ilusi normalitas. Dr. Mikhail Chernorutsky, yang merawat pasien paling parah, memperhatikan bahwa mereka yang mempertahankan pikiran positif atau berpegang pada harapan kecil menunjukkan ketahanan yang lebih besar. Contohnya adalah kasus Tanya Utkina, seorang gadis yang berhasil pulih dari ambang kehancuran setelah berpegang pada ingatan tentang adik perempuannya. Dari studio radio dalam kondisi minim, Olga Bergoltz membacakan puisi dengan suara lemah namun tegas. Meskipun suaminya meninggal karena kelaparan, dia terus menyiarkan. Kata-katanya seringkali satu-satunya pesan penghiburan bagi banyak orang menjaga hubungan emosional di antara warga tetap hidup. Seniman muda Elena Martila yang sedang dalam masa pemulihan memutuskan untuk melukis potret diri pada saat kelemahan ekstrim. Dia menganggap usahanya sebagai penegasan kehidupan. Beberapa hari kemudian, dia mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Yang lain, seperti Alexandra Ivanova, memusatkan energinya untuk membantu tetangga yang sakit. Andrei Krukov, seorang penyintas evakuasi yang gagal, mendedikasikan dirinya untuk membangun kembali sedikit yang tersisa dari tempat tinggalnya untuk melindungi keluarganya. Peter Tsvetkov, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, menerima sepotong roti dengan gula dari ibunya. Meskipun dia tidak bisa mengunyah, rasa manis makanan itu memicu secercah reaksi dalam dirinya. Tindakan sederhana itu melambangkan apa yang dicoba oleh ribuan penduduk setiap hari. Bertahan sedikit lebih lama. Sementara artileri Jerman tidak berhenti dan persediaan tetap tidak mencukupi, kota tetap berdiri. Jalan di atas es bukanlah keselamatan yang terjamin, tetapi menawarkan sebuah kemungkinan. Di sekitarnya tindakan keberanian, pengorbanan, dan tekad terjalin dalam jalinan kompleks kelangsungan hidup yang mendefinisikan musim dingin itu. Antara bulan Maret dan Agustus tahun 1942, pembersihan, pengendalian sanitasi, dan reaktivasi budaya. Pada suatu pagi yang membekukan di akhir Februari tahun 1942, Lydia Okapkina berjalan di sepanjang tepi Neva, menerobos salju yang tertiup angin. Apa yang dulunya adalah kota yang ramai, kini menunjukkan bangunan-bangunan yang sebagian hancur dengan jendela-jendela pecah dan lubang-lubang hitam seperti rongga mata kosong. Beberapa bangunan, meskipun sebagian runtuh, masih dihuni. Di salah satunya, kebakaran telah berkobar selama 3 hari, diduga disebabkan oleh kompor improvisasi. Di sekitarnya menumpuk perabotan dan barang-barang pribadi yang diselamatkan dari api. Nevsky Prospekt, arteri utama Leningrad, tampak tertutup salju, hampir tanpa pejalan kaki atau transportasi. Bangunan-bangunan rusak dan ditutup, sementara bus troli dan tram tergeletak tak bergerak di bawah lapisan putih. Elena Martila menggambarkan pemandangan ini sebagai keheningan mutlak, hanya diselingi oleh denyut metronom samar yang keluar dari pengeras suara yang tergantung di sudut-sudut jalan. Suara konstan itu membangkitkan ritme vital sebuah kota yang menolak untuk menyerah. Tentara-tentara merah Sergei Milyaev saat mengunjungi Leningrad menemukan sebuah kota yang diliputi duka, jalanan gelap, mayat-mayat terlihat, dan keheningan yang menusuk. Namun ia melihat di wajah-wajah lusuh warga tekad yang tak tergoyahkan. Terlepas dari kisah-kisah mengerikan yang ia dengar, ia merasa bahwa Leningrad sedang berjuang untuk tetap hidup. Pada tanggal 18 Februari, Nikolai Gorshkov mencatat munculnya penyakit pencernaan, termasuk diare kronis, di antara penduduk yang sudah lemah. Kasus tifus dilaporkan, diperparah oleh kurangnya kebersihan dan sabun, yang distribusinya telah dihentikan bulan itu. Karantina diberlakukan karena risiko penyebaran. Tak lama kemudian epidemi disentri muncul. Nadia Makarova dalam surat yang penuh kepedihan menceritakan kehilangan ibunya dan 2 anaknya dalam beberapa hari. Dia menggambarkan kerusakan akibat penyakit yang disebabkan oleh kombinasi kekurangan gizi ekstrim dan kontaminasi air, diperparah setelah runtuhnya sistem pembuangan limbah.
Anna Ostromova memperkirakan antara 20.000 dan 25.000 kematian setiap hari. Olga Frydenberg merangkumnya sebagai gelombang kematian yang tak terkendali. Slavik, seorang pemuda, menulis surat kepada bibinya menceritakan bagaimana kini bom dan kelaparan ditambah dengan infeksi. Ayah Dmitri Likhachev meninggal pada tanggal 2 Maret. Saat memindahkan jenazahnya, ia menyaksikan truk-truk penuh dengan mayat-mayat beku. Beberapa berdiri, seolah-olah membatu dalam tindakan. Kuburan massal berlipat ganda digali oleh ekskavator. Makarova berhasil memakamkan ibunya di samping anak-anaknya, membayar dengan sedikit makanan yang dimilikinya. Para penggali kubur, kelelahan dan kewalahan, melemparkan mayat-mayat tanpa ampun. Ivan Yakushin melihat bagaimana jenazah pamannya dikeluarkan dari peti mati darurat dan dilemparkan ke tumpukan mayat. Sofia Buryakova mengamati bagaimana para pekerja menginjak-injak mayat saat meletakkan jenazah baru, dan saat keluar dari pemakaman, ia berpapasan dengan mayat seorang pria beku dengan rokok di mulutnya, menunjuk ke arah kuburan. Penderitaan membuat beberapa orang berada di ambang kegilaan. Makarova takut kehilangan semua anaknya dan merasa berada di batas kemampuannya. Kanibalisme muncul kembali. Valentina Rotman, 12 tahun, menemukan mayat-mayat dengan bagian tubuh yang dimutilasi saat mengeluarkannya dari rumah-rumah kosong. Beberapa dilemparkan keluar jendela karena tidak dapat diturunkan, pecah saat membentur tanah beku. Viktor Kozlov menceritakan bahwa anggota tubuh manusia yang terpenggal, payudara yang direnggut, dan sisa-sisa tubuh di tempat sampah bermunculan. Natalia Stroganova, 7 tahun, ingat melihat kereta luncur yang penuh dengan mayat-mayat terikat, dengan anggota badan yang menjulur keluar. Sejak Oktober tahun sebelumnya, Komandan Jerman telah memperingatkan risiko epidemi dan memutuskan untuk mengepung kota hingga menyebabkan kematiannya. Pada tanggal 18 Februari, munculnya cacar dikonfirmasi, sesuatu yang juga dicatat oleh Gorshkov pada hari yang sama. Hitler secara pribadi berkomentar tentang kanibalisme di Leningrad, dan propaganda Jerman bahkan mengklaim bahwa penduduknya memakan agar-agar yang terbuat dari lem dan daging manusia. Kota itu menurut mereka telah hilang. Evgeny Moniuszko memperingatkan bahwa dengan mencairnya salju, kotoran dan mayat-mayat yang terkubur di bawah salju akan menyebarkan penyakit. Vera Inber menulis tentang ketakutan akan penyebaran tifus dan kemungkinan seluruh kota akan menyerah. Pada tanggal 8 Maret, kampanye pembersihan kota dimulai, dipimpin oleh wanita. Pada tanggal 15 Maret, lebih dari 100.000 orang telah bergabung dalam upaya tersebut. Seorang jurnalis menggambarkan bagaimana para tetangga membawa sapu, sekop, atau kereta luncur anak-anak untuk membuang sampah. Tikhonov membandingkan prestasi ini dengan pekerjaan Hercules. Kira Petrovskaya ingat bagaimana, meskipun tubuhnya lemah, ribuan orang bergabung untuk membersihkan es, salju, dan sampah. Elena Martila mencoba membersihkan alun-alun dengan remaja lain tanpa alat yang memadai. Skeptisisme awal berubah menjadi komitmen umum. Pihak berwenang bagaimanapun menanggapi dengan keras. Seorang wanita tua ditangkap karena tidak hadir pada hari kedua. Kemarahan terhadap para pejabat tumbuh. Lydia Tager, Direktur Akademi Balet, mengenakan pakaian mewah yang diperoleh melalui barter makanan. Dengan ancaman mencabut kartu ransum, dia memaksa murid-muridnya yang kelaparan untuk bekerja membersihkan. Pada tanggal 26 Maret, sebuah pernyataan resmi menunjukkan bahwa kurang dari setengah bangunan telah dibersihkan. Dmitri Likhachev mengamati bahwa penduduk sangat kelelahan sehingga hampir tidak dapat mengangkat sekop. Saat mengunjungi Smolny, ia merasakan kontrasnya. Para pejabat yang makan dengan baik dalam suasana yang berbau makanan panas. Meskipun demikian, suasananya mulai berubah. Kami menyatakan perang terhadap sampah, kata Martila. Perpustakaan umum tetap buka. Karyawannya bersenjatakan potongan kayu yang menyala, mencari buku di antara tumpukan. Para pembaca meminta karya-karya tentang berbagai topik, dari penyakit hingga sastra klasik. Martila menggambarkan wajah-wajah mereka yang terus membaca dan mendedikasikan karyanya untuk para pustakawan. Museum Hermitage juga berpartisipasi dalam pembersihan.
Kepala penjaganya, Pavel Gubchevsky, mengorganisir kelompok-kelompok wanita tua yang, meskipun usia mereka, membersihkan puing-puing dan menjaga ruang-ruang museum. Melihat mereka bekerja, yang lain bergabung. Pada tanggal 27 Maret, Inber menulis tentang besarnya tugas. Tumpukan sampah, bongkahan es, dan air beku menutupi kota. Namun, semangat kolektif baru terasa. Fima Ozerkin, 11 tahun, dengan bangga menceritakan bahwa dia telah membersihkan tumpukan salju bersama seorang teman. Vera Inber terharu melihat trotoar yang bersih di dermaga. Seorang wanita kelaparan memandangi aspal yang baru saja dia buka dan setelah jeda melanjutkan pekerjaannya. Transformasi juga meluas ke bidang kesehatan, kampanye vaksinasi, distribusi vitamin C yang diperoleh dari Pinus, dan pada tanggal 15 April, kembalinya tram. Di rumah sakit tempat Vera Pavlova bekerja, para pasien mendengar bel berbunyi dari tram, bangkit dengan susah payah, merayakan tanda kehidupan itu. Bagi banyak orang, suara itu menandai dimulainya babak baru. Pada hari yang sama, Vladimir Zand berhenti menyertakan tali dalam gambar-gambar kotanya. Kini ia menunjukkan tram yang berjalan dan menulis, "Kota ini hidup kembali." Seorang tahanan Jerman mengaku kehilangan kepercayaan pada Hitler ketika mendengar tram beroperasi pada tanggal 15 April. Namun para prajurit di garis depan masih menghadapi kondisi ekstrem. Di Hulu Neva, sebuah unit kecil bertahan sejak musim dingin, terisolasi dan tanpa komunikasi. Alexander Sokolov terpilih untuk menyeberangi sungai dan meminta bala bantuan. Meskipun berhasil, ia menerima perintah untuk bertahan hingga Mei. Pada tanggal 27 April, mereka diusir oleh musuh. Di lapangan Mars, kentang dan kubis ditanam. Penduduk mengumpulkan tumbuhan liar. Igor Chaiko menggambarkan anak-anak berbagi rumput liar di balik pagar. Kota itu terbangun dari mimpi buruk musim dingin. Veronika Nikandorova pergi bersama kakaknya mencari makanan di antara ladang ranjau. Mereka mengumpulkan wortel dan kubis yang mereka bawa pulang untuk membuat sup. Alexander Fadiv menemukan anak-anak yang tidak berbicara atau bermain. Di sebuah taman kanak-kanak, ia melihat seorang gadis menyimpan sebagian rotinya untuk mengenang ibunya. Tanya Savicheva dalam buku hariannya mencatat kematian semua anggota keluarganya. Pada akhirnya, ia menulis, "Hanya Tanya yang tersisa." Elena Martila mengenalnya. Tanya berpegangan pada tanaman layu yang mengingatkannya pada keluarganya. Ia bergoyang di sampingnya, terperangkap dalam keadaan linglung. Nina Zakharina, seorang guru, mulai menyadari suasana yang berbeda. Pada tanggal 6 Mei, ia memasak bunga dan delion, dan pada tanggal 10, ia merayakan keteraturan tram. Likachev menanam lobak di atas meja terbalik di dekat jendela. Meskipun pengeboman berlanjut, kehidupan kembali berjalan. Zakharina mengevakuasi anak-anak melalui Danau Ladoga, tetapi melihat sebuah ledakan menghantam kapal. Topi-topi mengapung ke tepi pantai. Pada tanggal 29 Mei, di tengah peluru, musim semi tetap bertahan. Keesokan harinya, wanita-wanita duduk di bangku atau membuka jendela. Beberapa berdandan. Inber melihat pohon lemon berbunga di kebun raya. Bau busuk yang terus-menerus diredam oleh aromanya. Pada bulan Juni, Igor Chaiko menemukan harapan di alam. Ia mengumpulkan tumbuhan dan bunga, merasa diberi makan oleh bumi. Alexandra Amosova juga merasakan dorongan untuk mencium tanah yang memberi mereka makanan. Budaya berubah menjadi penyelamat. Orang-orang menukar makanan mereka dengan tiket konser. Galina Vishnevskaya bernyanyi di opera dan menggambarkan penonton dengan mantel dan napas yang terlihat di ruangan dingin. Igor Chaiko menikmati konser. Babinskaya merayakan dibukanya kembali bioskop dan taman musik. Pavel Gubchevsky, yang sebelumnya acuh tak acuh, kini menghargai upaya di balik setiap pertunjukan. Pada bulan Juli, Peter Kotelnikov mengunjungi pameran lukisan. Ia kagum bahwa, meskipun terkepung, mereka mengadakan pameran seni. Maria Yudina menyoroti hubungan antara seniman dan penonton sebagai penawar kengerian. Alexandra Ivanova,
Setelah kehilangan keluarganya, memimpin paduan suara 40 suara untuk para prajurit. Lydia Tagger sebaliknya mengadakan konser untuk kaum elit, memaksa para penari yang sakit untuk tampil. Di sebuah rumah sakit, Aloshka Ivanova, 9 tahun, menari kematian angsa untuk para korban luka. Tanpa musik, ia bersenandung melodi sambil terhuyung-huyung. Dengan susah payah, ia menyelesaikan penampilannya dan pingsan di tengah tepuk tangan. Pada bulan Maret, Karl Elias Berg memutuskan untuk memainkan Simfoni ke-7 Shostakovich di kota yang terkepung. Dengan para musisi yang kelaparan, ia memulai latihan. Bala bantuan dibutuhkan, bahkan dari garis depan. Dengan disiplin dan ketekunan, ia mengumpulkan orkestra yang mampu berlatih di Filharmoni. Pada tanggal 9 Agustus, ia tampil di hadapan penonton yang terdiri dari tentara dan warga sipil. Simfoni itu juga disiarkan melalui radio. Para pendengar di parit dan di rumah terharu. Aula berdiri dan bertepuk tangan. Elias Berg terharu menerima buket dari seorang gadis kecil. Kota itu sekali lagi bertahan melalui musik. Dari pertahanan hingga serangan, Goforov dan pembukaan koridor Ladoga. Pada awal April tahun 1942, Front Leningrad menerima Letnan Jenderal Leonid Goforov sebagai komandan baru. Pemilihannya menarik perhatian karena ia tidak menonjol karena gerakan-gerakan besar atau kehadiran yang mengintimidasi. Dengan karakter tertutup dan gerakan yang sedikit, ia sering melontarkan kata pemalas hampir seperti kebiasaan yang diwarisi dari masa jabatannya di tentara Tsar. Meskipun tampak jauh, ia menunjukkan perhatian yang konstan terhadap pasukannya. Pada usia 45 tahun dan karir yang menonjol di bidang artileri, Goforov telah berpartisipasi dalam Perang Saudara Rusia, pertama di pihak putih dan kemudian di pihak merah, memenangkan Orde Bendera Merah atas pembelaannya di Crimea. Pengalamannya diperkuat dalam Perang Musim Dingin melawan Finlandia, di mana ia memimpin pengeboman yang menembus garis Mannerheim dan kemudian dalam pertahanan Moskow. Terlepas dari profil teknisnya, ia baru bergabung dengan Partai Komunis pada pertengahan tahun 1942. Kedatangannya bertepatan dengan situasi yang putus asa. Pasukan Soviet di Leningrad menderita kelaparan, penyakit, dan moral yang sangat rendah. Sementara itu, musuh semakin kuat. Grup Angkatan Darat Utara, sekarang di bawah komando Jenderal Georg Kuchler, sedang mempersiapkan serangan udara besar-besaran. Pada tanggal 5 April, peringatan kemenangan Alexander Nevsky, Luftwaffe melancarkan serangan besar-besaran yang disebut Operasi Serangan Es. Uji coba yang cermat telah dilakukan untuk mengidentifikasi kapal-kapal Soviet yang terperangkap dalam es dan posisi tepat mereka. Terlepas dari upaya Goforov untuk memperkuat pertahanan, ofensif tersebut menyebabkan kerusakan parah pada armada Baltik. Hampir pada saat yang sama, ofensif Soviet di Lyuban gagal, meninggalkan tentara kejutan kedua yang terpapar, yang dikepung dan dimusnahkan. Setelah penangkapan komandannya, Andrei Vlasov, Hitler menaikkan pangkat Kuchler menjadi marsekal lapangan. Setelah bencana itu, Goforov menyimpulkan bahwa tingginya jumlah korban Soviet disebabkan oleh serangan yang tidak terkoordinasi dan tanpa dukungan artileri yang memadai. Sebagai tanggapan, ia meningkatkan cadangan amunisi, memperbaiki titik pengamatan, dan melipat gandakan jumlah howitzer per baterai. Ia juga dengan tegas menentang dimulainya kembali ofensif seperti di Jembatan Nevsky, yang ia anggap sebagai pengorbanan yang tidak perlu. Pada tanggal 9 Agustus, sebelum konser Simfoni ke-7 Shostakovich di Filharmoni, Goforov memerintahkan pengeboman intensif untuk melumpuhkan artileri Jerman dan mencegah gangguan. Ia mengatur agar musik tersebut disiarkan baik untuk tentara Soviet maupun pasukan musuh. Sementara itu, di selatan front timur, jatuhnya Sevastopol mendorong Erich von Manstein untuk mempersiapkan ofensif melawan Leningrad. Rencananya adalah untuk menembus dari selatan, mengepung kota, dan mengisolasinya sepenuhnya. Serangan itu direncanakan untuk bulan Agustus. Menghadapi risiko ini, Komando Tinggi Soviet menyetujui strategi alternatif, melancarkan ofensif di timur Danau Ladoga untuk memecah pengepungan.
Govorov akan menyerang dari Neva, sementara front lain akan melakukannya dari timur. Pada tanggal 27 Agustus, sementara Manstein menganalisis kota dari selatan, artileri Soviet melepaskan tembakan dan memulai operasi. Serangan Soviet dari kedua sisi koridor mendapatkan wilayah, mengurangi jarak antara pasukan mereka menjadi kurang dari 7 kilometer. Merasa khawatir, Hitler memerintahkan Manstein untuk mengambil kendali penuh atas sektor tersebut dan membatalkan ofensif atas Leningrad. Pada bulan September, pertempuran berlanjut di medan rawa. Meskipun Wehrmacht bertahan, ancaman langsung terhadap kota telah menghilang. Govorov mengkonsolidasikan pendekatannya berdasarkan artileri presisi tinggi untuk melemahkan musuh. Salah satu kemajuan paling mencolok adalah penggunaan umpan. Baterai Soviet menembak dengan tujuan memprovokasi tembakan musuh dan melokalisasi posisi mereka. Salah satu operasi ini, yang dipimpin oleh Letnan Amelichev di Bukit Pulkovo, memungkinkan ditemukannya 16 baterai Jerman. Secara paralel, pertempuran Stalingrad memusatkan perhatian nasional. Pada tanggal 19 November, serangan balik Soviet mengepung tentara Jerman ke-6. Berita itu diterima dengan antusias di Leningrad, merevitalisasi semangat penduduk. Pemindahan Manstein ke selatan untuk membantu Stalingrad mengurangi tekanan pada Leningrad. Pasokan energi meningkat berkat truboprovod yang diletakkan di bawah Danau Ladoga. Pada bulan Desember, warga mengenang kengerian tahun sebelumnya dengan harapan baru. Di teater komedi musikal dipentaskan drama Laut Luas yang Lebar. Meskipun terjadi serangan selama pertunjukan, para aktor dan penonton memutuskan untuk melanjutkan dalam sebuah gerakan simbolis perlawanan. Pada awal Januari tahun 1943, Govorov telah menyelesaikan rencana untuk memecah pengepungan, Operasi Iskra. Pasukan dilatih di kamp khusus yang mereplikasi medan musuh. Artileri disetel di lapangan tembak khusus. Pada tanggal 12 Januari, ofensif dimulai dengan pengeboman besar-besaran, diikuti oleh penyeberangan Neva oleh pasukan Soviet. Tank dikirim melalui rel kayu yang diperkuat, dan 2 jembatan dibangun. Meskipun Jerman bertahan dari Bukit Siniavino, Soviet berhasil maju. Georgi Zhukov, yang sudah menjadi marsekal, mencoba menekan komandan untuk menyerang bukit secara langsung. Jenderal Simonyak menolak untuk melaksanakan perintah yang dianggapnya bunuh diri dan didukung oleh Govorov, yang memilih untuk mengepung posisi musuh. Pada tanggal 15 Januari, Brigadesky menyerang Schlisselburg dari timur. Pertempuran meningkat di koloni pekerja nomor 5. Akhirnya, pada tanggal 18 Januari, pasukan Soviet berhasil melakukan hubungan antara kedua front. Malam itu, radio mengumumkan berakhirnya pengepungan. Leningrad merayakan di jalanan, puisi, pidato, dan musik memenuhi kota. 17 bulan telah berlalu, tetapi pecahnya blokade menandai titik balik. Namun, pertempuran untuk Leningrad belum berakhir. Celah yang terbuka tidak berarti pembebasan definitif, tetapi untuk pertama kalinya, kota itu bernapas. Akhir pengepungan dan awal rekonstruksi. Pada tanggal 18 Januari tahun 1943, pasukan Soviet berhasil memecah isolasi yang selama berbulan-bulan memisahkan Leningrad dari seluruh negeri. Operasi ini, hasil dari upaya Tentara Merah, merupakan kemenangan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh penduduk. Emosi meluas, meskipun pertempuran tidak berhenti, pasukan Jerman masih menduduki posisi-posisi kunci di sekitar kota. Serangan itu tidak sepenuhnya berhasil mengusir musuh. Pasukan Hitler mempertahankan kendali atas perimeter pertahanan yang luas yang dikenal sebagai Benteng Utara yang membentang dari Pulkovo hingga Novgorod. Garis ini, sepanjang lebih dari 150 km, diperkuat dengan ranjau, parit, dan benteng. Mengatasinya akan membutuhkan upaya yang cukup besar dalam sumber daya dan personel. Sementara itu, Tentara Merah fokus untuk mengkonsolidasikan akses yang telah dipulihkan. Dalam waktu kurang dari 20 hari, jalan dan jalur kereta api dibangun melintasi Sungai Neva melalui jembatan darurat, yang memungkinkan masuknya perbekalan. Terlepas dari pengeboman dan pengawasan musuh yang konstan, kereta api dan truk yang beroperasi terutama pada malam hari berhasil memasok kota. Konvoi kereta api pertama tiba di Leningrad pada tanggal 6 Februari.
Namun, rute tersebut tetap sangat rentan. Jembatan di atas Neva menjadi sasaran konstan bagi penerbangan Jerman. Pada tanggal 9 Februari, sekelompok penerbang Soviet berhasil mempertahankan struktur dari serangan pembom musuh. Atas perintah Stalin, sensor ditingkatkan. Tidak ada referensi publik yang diizinkan untuk penderitaan yang disebabkan oleh pengepungan, terutama kelaparan. Penyair Olga Bergolz yang diundang untuk berbicara di radio dari Moskow diperingatkan bahwa dia harus fokus pada kepahlawanan penduduk dan menghindari penyebutan kelaparan. Terlepas dari pembatasan, suasana pemulihan terasa. Dengan datangnya musim semi, tanda-tanda harapan muncul. Pada tanggal 3 Maret, Igor Chaiko menulis bahwa meskipun perang masih berlangsung, dia merasa bisa mengatasi kesulitan apapun. Bahkan di bawah ancaman peluru, penduduk kembali ke rutinitas mereka. Dalam konser yang terganggu oleh tembakan anti pesawat, tidak ada yang meninggalkan ruangan. Kebun-kebun kota kembali menjadi penting. Anak-anak berkolaborasi dalam bercocok tanam. Inna Bityugova, seorang gadis muda penggemar menggambar, membuat cerita bergambar di mana sayuran yang dipersonifikasikan membantu yang membutuhkan dan menyemangati para prajurit. Kemajuan Soviet selama musim panas tahun 1943 memperkuat semangat. Dengan mundurnya Jerman dari Ukraina dan selatan Rusia, persepsi perubahan definitif tumbuh. Di Leningrad, kucing diperkenalkan kembali untuk mengendalikan hama tikus, simbol pemulihan. Beberapa hewan ini diangkut dengan kereta api dari daerah lain. Namun, artileri Jerman meningkatkan serangan mereka terhadap sasaran sipil, termasuk halte tram. Kehilangan nyawa dan kerusakan sangat signifikan. Di tengah kesedihan, penduduk memperkuat ikatan komunitas mereka. Banyak anak muda mencatat dalam buku harian dan surat-surat tentang perasaan persatuan yang ditimbulkan oleh pengepungan. Perlawanan dirasakan sebagai bagian dari takdir kolektif negara. Untuk membebaskan kota sepenuhnya, Jenderal Govorov merancang serangan berbagai arah. Unit-unit dimobilisasi menuju titik-titik tumpu selatan dan barat. Memanfaatkan kerasnya tanah di musim dingin, serangan direncanakan untuk bulan-bulan pertama tahun 1944. Secara paralel, narasi resmi disusun yang berpusat pada persatuan dan kepemimpinan Govorov. Semua yang tidak sesuai dengan visi itu disensor, buku harian dan drama disita. Beberapa penulis ditangkap. Pada tanggal 5 November tahun 1943, persiapan dimulai. Di bawah pengawasan langsung Govorov, sejumlah besar artileri berat, mortir dan roket dikumpulkan. Küchler sementara itu memerintahkan evakuasi penduduk sipil dari timur garis pertahanannya mengantisipasi penarikan. Ketika tanah mengeras karena embun beku, pada bulan Januari tahun 1944, perintah serangan diberikan. Pada tanggal 15 Januari, pengeboman besar-besaran dimulai, yang terbesar yang pernah tercatat di kota itu. Intensitas tembakan menjelaskan bahwa operasi terakhir telah dimulai. Pada hari-hari berikutnya, pasukan Soviet merebut kembali banyak lokasi, termasuk Pushkin dan Pavlovsk. Pasukan Jerman yang kalah jumlah memulai penarikan mereka. Pada tanggal 27 Januari, Leningrad secara resmi dibebaskan setelah lebih dari 2 tahun pengepungan. Kota merayakan dengan kembang api dan salvo artileri. Lampu-lampu kapal Soviet menerangi monumen-monumen. Terlepas dari dinginnya udara, warga turun ke jalan, terharu oleh berakhirnya blokade. Kehidupan perlahan mulai kembali normal. Bagi banyak orang, berjalan tanpa takut peluru adalah pengalaman baru. Anak-anak bermain di jalan. Kamar-kamar dengan jendela menghadap matahari kembali digunakan. Secara bersamaan, versi resmi pengepungan dikonsolidasikan. Sebuah kota yang bersatu dipimpin oleh otoritasnya. Kesedihan individu dan perpecahan internal dihilangkan. Kritik ditindas dengan cepat. Selama pengepungan, rezim menindas semua perbedaan pendapat. Dalam operasi yang sangat luas, penulis pamflet yang ditandatangani sebagai pemberontak dicari. Pada bulan Desember tahun 1943, Sergei Luskov, seorang pekerja lokal, ditangkap yang mengaku telah menulis semuanya. Bahkan pengamat asing mencatat perbedaan antara penduduk biasa dan para pejabat partai.
Sementara banyak yang bertahan hidup dengan ransum minimal, lingkaran resmi mempertahankan hak-hak istimewa tertentu. Ini memperburuk ketidakpercayaan terhadap para pemimpin. Terlepas dari semua itu, kota terus maju. Pada bulan Maret tahun 1944, saat menangkap peta Jerman, ditemukan bahwa di antara target mereka terdapat sekolah, rumah sakit, dan museum. Pada bulan Juli, Tentara Merah mencapai perbatasan lama dengan Finlandia. Pada bulan yang sama, Govorov dipromosikan menjadi Marsekal Uni Soviet. Setelah penarikan Finlandia, beberapa penduduk kembali ke rumah mereka. Banyak yang menemukan reruntuhan yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Nostalgia tidak terhindarkan. Tawanan perang Jerman dipekerjakan dalam tugas-tugas rekonstruksi. Di sektor-sektor yang masih sepi, kota tampak tergantung antara ingatan dan pemulihan. Setiap sore, para tahanan dikawal melalui jalan-jalan utama. Penduduk mengamati mereka dalam diam. Tidak ada hinaan atau agresi. Keheningan kolektif itu mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam, campuran duka, kepasrahan, dan kepastian bahwa tidak ada balas dendam yang akan mengganti apa yang telah dialami. Demikianlah, warga Leningrad mulai membangun kembali. Melalui penderitaan bersama dan ketekunan, kota itu memulai jalan kembali ke kehidupan, meninggalkan babak tergelap dalam sejarahnya baru-baru ini. Pengepungan Leningrad adalah operasi blokade total yang berkepanjangan, di mana pasukan Jerman berusaha menaklukkan kota dengan kelaparan dan isolasi. Selama hampir 900 hari, penduduk menghadapi suhu ekstrim, kekurangan makanan, penyakit, pengeboman, dan pemutusan layanan dasar. Negara gagal menjamin keamanan dan pasokan, dan penduduk harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Catatan-catatan yang digunakan dalam film dokumenter ini menunjukkan kehidupan sehari-hari selama pengepungan. Fakta-fakta sulit tidak disembunyikan, ada keputusasaan, pencurian, kekerasan, dan kematian karena kelaparan. Ada juga tindakan dukungan antar tetangga, kerja kolektif, dan tindakan organisasi untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasar tertentu di lingkungan, seperti distribusi makanan, pembersihan jalan, dan perawatan anak-anak. Perlawanan kota bukanlah hasil dari strategi terpusat, tetapi dari upaya ribuan orang yang terus melakukan yang terbaik untuk tetap hidup. Pemulihan tidak terjadi segera, banyak daerah hancur, dan sebagian besar penduduk terkena dampak fisik dan mental. Setelah pembebasan, proses rekonstruksi dimulai yang ditandai dengan keheningan tentang apa yang dialami, sensor, dan penyebaran versi resmi yang menghilangkan banyak pengalaman. Film dokumenter ini berusaha untuk menunjukkan fakta-fakta dari berbagai sudut pandang, berdasarkan kesaksian dan dokumen dari periode tersebut, tanpa menghilangkan efek nyata dari pengepungan pada orang-orang yang mengalaminya.